Ya, saya pernah mau beli rumah, mau dibantu orang kaya DP 75 juta. Secara nalar itu mujizat. Dibantu banknya karena saya enggak punya, saya ini enggak bisa kredit bank saudara. Karena saya enggak punya slip gaji. Dari dulu kami hidup bergantung pada Tuhan. Bukan full timer, tidak ada gaji dari manapun. Benar-benar dengan iman. Jadi saya kalau mau ambil rumah di bank, ditanya slip gajinya mana bu? Enggak ada. Lah terus ibu gajinya dari mana? Dari sorga. Terus dengan apa bu? Dengan iman. Orang banknya bilang, maaf bu, kita belum menerima persyaratan slip gaji dengan iman. Karena bos saya tidak beriman. Jadi saya tidak pernah bisa saudara. Tetapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Nah waktu saya mau ditolong orang dikasih 75 juta. Saya pulang cerita ke suami. Tuhan ajaib. Kita kurang 75 juta. Ada orang tombokin 75 juta. Yes mujizat. Malam-malam saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat mujizatmu. Tuhan ngomong. Jangan engkau terima uang 75 juta itu. Saya tengking itu suara. Dalam nama Yesus. Pergi kau setan iblis lenyah. Lenyah daripadaku. Ini tidak mungkin. Suara itu berbicara. Jangan kamu terima uang itu. Saya menahan itu di dalam hati. Rasanya berat dan teriris-iris. Kenapa ini mujizat? Saya bilang Tuhan saya minta peneguhan. Kalau suami saya bilang iya tolak aja. Kalau itu bukan kehendak Tuhan tolak. Tapi kalau suami saya bilang ambil. Saya ambil Tuhan. Karena firman-Mu berkata istri tunduklah pada suami. Loh itu kehendak Tuhan kan begitu. Karena kehendak Tuhan gak mungkin menyalahi firman. Lalu waktu kami lagi makan di meja makan. Ada mertua saya bilang saya. Gimana? Saya tadi malam berdoa terus Tuhan bilang. Kita tidak boleh terima uang 75 juta itu. Suami saya diam. Mertua saya jawab. Itu dari Tuhan. Tidak ada orang kasih uang 75 juta kalau bukan Tuhan yang suruh. Jangan kamu tolak. Saya tanya suami saya, gimana saya? Suami saya bilang, ya kalau Tuhan yang ngomong ya jangan. Suami saya bilang, itu dari Tuhan. Saya bilang, Mak, ayat firman Tuhan bilang tunduklah pada suami. Tidak ada ayat bilang tunduklah pada mertua, Mak. Jadi saya minta maaf, Mak. Bukannya saya tidak mau tunduk. Tapi tidak ada ayatnya, Mak. Suruh tunduk, Mak. Itu dari Tuhan loh. Siapa yang mau kasih uang hari gini 75 juta? Saya bergumul mau nolak uang itu. Bagaimana caranya saya ngomong sama orang ini? Dia bilang, Bu, ayo diurus semua Bu. Ini bang sudah tunggu ibu mau ambil rumah. Saya berdoa dulu ya Pak ya. Kenapa ibu gak mau utang? Nanti ibu bayar aja 1 bulan 100.000. Enggak Pak, saya berdoa ya Pak. Saya baru kali ini ketemu pendeta gak mau duit loh. Saya bilang saya ini mau banget duit. Tapi saya lagi berdoa minta kehendak Tuhan. Lagi dalam pergumulan mau nolak. Ada ibu-ibu telepon saya, Bu Debbie kita besok ketemu kan? Iya. Teman saya mau kenal sama ibu. Dia sering dengar khotbah ibu tapi belum pernah kenal. Boleh nggak dia ikut? Boleh. Cuma mau kenal masa nggak boleh? Ketemu kita bertiga. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama temennya yang saya baru kenal ini. Temennya ini cerita. Imannya luar biasa. Suaminya selingkuh ke hotel. Dia berdoa. Tuhan suami saya ada di mana? Tuhan kasih tahu di hotel ini kamar ini. Coba kamu pergi. Ada benar. Saya sampai nggak percaya. Masa sih Bu? Iya. Dan itu berkali-kali Bu. Saya tuh Tuhan kasih tahu. Sampai selingkuhan suaminya melahirkan. Tuhan kasih tahu rumah sakit di sini. Kamu pergi ke kamar ini. Benar dia kaget lihat. Udah ada bayi di situ. Jadi saya pikir ini ibu ini ajaib loh imannya. Jadi saya gini Bu. Saya mau konseling nih sama ibu nih. Saudara enak, ada masalah tinggal WA ke saya. Kalau saya mau ada masalah mau ngomong sama siapa? Jangan menertawakan, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Dia tanya, loh ibu mau tanya apa? Gini loh Bu, kan saya ini lagi bergumul mau beli rumah. Uang saya kurang 75 juta DP. Ada orang yang lagi saya layani nih, rumah tangganya. Dia mau bantu saya.
Mau kasih uang 75 juta. Bagi saya itu mujizat. Tapi saya berdoa, Tuhan bilang jangan diterima. Menurut ibu itu gimana? Dia langsung ngomong gini, Tuhan ajaib ya Bu. Kenapa? Ibu tahu nggak saya mau ketemu ibu ini kenapa? Kenapa? 1 minggu ini Tuhan suruh saya ketemu ibu. Tuhan bilang kamu harus bantu dia dalam hal keuangan. Tapi saya tidak tahu ibu pergumulannya apa. Ibu cerita ini saya jadi tahu. Ibu tolak aja, bilang sudah ada yang kasih. Hari ini juga saya transfer ibu 75 juta. Astaga, Tuhan itu, saudara, Tuhan itu hidup dan ada. Dan ini bukan cuma terjadi buat pendeta, tapi buat hamba Tuhan. Saudara tuh hamba Tuhan. Kalau engkau taat pada kehendak Tuhan, itu hamba Tuhan.